Setiap perjalanan selalu berawal dari sebuah keputusan. Keputusan untuk melangkah lebih jauh, lebih nyaman, dan lebih percaya diri. Di Arna Nanta Mobil, kami memahami bahwa mobil bukan sekedar kendaraan. Ia adalah bagian dari gaya hidup, teman dalam setiap tujuan. Kami menghadirkan pilihan mobil second berkualitas, terseleksi dengan standar terbaik, mesin prima, dan dokumen lengkap. Untuk Anda yang mengutamakan kemudahan, tersedia pembelian cash dan kredit tanpa DP. Proses yang transparan, cepat, dan dapat dipercaya. Saya berharap pemerintahan kota ya bisa memberi dukungan yang lebih lagi sehingga ini juga bisa menjadi tolak ukur untuk perkembangan ekonomi kreatif di Kota Balikpapan, karena mereka bisa menjadi ujung tombak pemerintahan untuk peningkatan ekonomi, membangun dan membangkitkan dunia modeling. Jadi ada simbiosis mutualisme antara dunia modeling dan pemerintahan ya, jadi ini harus saling dukung mendukung ya. Jadi pemerintahan Selamat datang kembali di podcast Balikpapan Underground bersama kami. Saya Rini, Saya Arta. Kali ini kami akan membahas dunia modeling bersama seorang tokoh yang mungkin banyak orang sudah kenal. Beliau adalah Om Iwan. Silakan Om Iwan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar ini semua? Alhamdulillah baik. Saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga kita semua di tahun ini akan mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Boyke Trianto Barnowo, biasa dipanggil Boyke Iwan. Saya adalah salah satu pengajar dan pendiri dari Etam Model Academy di Balikpapan yang merupakan binaan dari Forum Ekraf Kota Balikpapan di bawah asuhan Ibu Hajah Nurlena Rahmat Masud sebagai Ketua Umum Forum Ekraf Kota Balikpapan. Kira-kira sejak kapan sih berkecimpung di dunia modeling? Saya berkecimpung di dunia modeling itu cukup lama sekali ya. Ketertarikan saya dengan dunia modeling itu dimulai dari SMP. Ya, di mana setiap acara pentas seni sekolah atau kegiatan 17 Agustus itu biasanya ada fashion show. Nah, ketertarikan saya dimulai dari saya suka merancang busana. Nah, dari situ saya mulai mengembangkan dunia modeling dengan belajar kepada beberapa pakar modeling di Kota Malang waktu itu. Ya, dari Malang. Nah, untuk berkecimpung di dunia modeling ini saya sudah hampir mau 40 tahunan ya. Jadi sudah cukup lama sekali. Dan semakin saya tingkatkan lagi setelah saya berada di Kota Balikpapan di tahun 1995.
Berarti sudah pengalaman banget ya, sampai 40 tahun ya. Ya begitulah. Lumayan deh. Ilmunya sudah sangat lumayan lah. Ya benar sekali. Oh, tadi hal yang menginspirasi Om Iwan untuk menjadi coach model kan tadi menginspirasi Om Iwan dalam dunia modeling. Ini kenapa sih Om Iwan itu bisa terbangun hatinya untuk menjadi coach? Karena memang jiwa saya adalah jiwa seorang pengajar, apalagi modeling ini adalah merupakan hobi saya. Jadi ini adalah ilmu yang memang saya harus bagikan kepada setiap anak yang ingin mempunyai eksistensi diri, ya, mengembangkan eksistensi diri mereka di bidang modeling. Nah, jadi saya berusaha membagi ilmu saya kepada mereka supaya apa yang saya punya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak tentunya. Iya, benar banget. Om Iwan sekarang kan sebagai coach di Eta Modeling ya Om ya. Lalu apa metode Om Iwan saat mengajar model-model, entah itu yang sudah berjalan sebagai model atau yang pemula, itu bagaimana step by stepnya Bang? Metode yang saya pakai hampir sama dengan guru-guru modeling pada umumnya, cuma saya lebih kepada metode yang basic ya kepada murid-murid saya, karena ini sangat penting sekali untuk mengetahui basic modeling, di mana memang saya lebih banyak memberikan pelajaran-pelajaran yang paling dasar, karena kalau sudah mereka mengetahui yang dasar, itu tentu mereka akan lebih mudah mengaplikasikan kalau mereka mendapatkan teknik-teknik yang baru. Tentunya metodenya ya metode kekeluargaan juga ya kalau saya sama anak-anak, karena buat saya anak-anak ini tidak hanya menjadi seorang murid, tapi ya seperti anak saya sendiri seperti itu ya, karena terkadang kita harus bisa memberikan suasana itu nyaman kepada mereka, di mana saat tepat saya menjadi seorang guru dan saat tepat saya menjadi teman atau orang tua bagi mereka, tentunya begitu. Nah, ini yang sering saya pertanyakan ya, apakah seorang model itu harus ikut agensi gitu? Kalau seorang model seharusnya dia setelah sekolah memang harus ikut agensi. Kenapa? Supaya mereka bisa lebih terarah lagi. Ada yang mengatur mereka mengenai kegiatan-kegiatan mereka, karena biasanya kalau mereka sendiri, apalagi itu masih pemula, itu sangat sulit ya, karena biasanya informasi seperti itu mereka jarang dapat. Biasanya kalau di agensi itu banyak sekali yang namanya pengumuman-pengumuman atau informasi yang bertujuan untuk memajukan mereka di dunia modeling atau membuat mereka menjadi berkembang dengan informasi-informasi yang ada di sekolah modeling, karena tidak semua yang otodidak itu bisa mendapatkan informasi karena mereka sendiri ya, namanya otodidak. Tapi kalau berkumpul tentu dari teman ke teman itu dia akan dapat informasi. Nah, biasanya informasi itu akan ditaruh di grup sekolah seperti itu. Jadi siapa yang mau ikut biasanya mereka akan didata dan mereka akan diajari kembali seperti itu. Dan kalau menurut Om Iwan, hal-hal yang positif di dunia modeling ini seperti apa ya Om ya? Hal positif yang kita bisa dapat di dunia modeling adalah satu, menambah rasa percaya diri anak-anak, itu yang paling utama ya. Karena kalau di dunia modeling ini kita tidak membatasi. Membatasi itu maksudnya gini, dalam hal usia, proporsi badan, seperti, karena kan kalau orang zaman dulu berpikir kalau model itu harus tinggi, langsing, cantik, identik dengan itu. Padahal tidak seperti itu.
Namanya model adalah seseorang yang ditunjuk untuk memberi tahukan atau memberitakan kepada orang lain ya untuk bisa menjadi contoh seperti mereka ya. Misalnya model itu bisa dibagi macam-macam. Ya model catwalk, ya model modeling, ya model iklan, model film seperti itu ya. Itu semuanya model. Jadi kalau di model itu ada orang badannya pendek ya, hitam, itu bisa jadi model. Nah, kalau model iklan itu kan dicari ya orang-orang dengan berbagai jenis karakter. Ya, jadi tidak mungkin orang tua didandani jadi anak kecil. Tentu mereka memakai model anak kecil langsung. Kemudian misalnya itu harus modelnya orang tua. Tentu ya dicari memang yang benar-benar orang tua. Jadi nanti begitu kan biasanya ada castingnya ya, seperti itu untuk jadi untuk menjadi model itu nggak perlu takut. Inilah hal positif yang kita bisa dapat bahwa kita bisa mengeksplor diri kita dengan segala kondisi kita. Ya, jadi jangan takut kalau jadi model tuh harus cantik, harus ini ya, seperti itu. Iya, seperti itu. Kalau orang awam itu kadang gitu, mau pengen jadi model tapi aku nggak percaya diri karena kondisiku seperti ini, gitu kan. Ya, dan tentunya di dunia model akan mengajarkan anak-anak untuk bisa menjaga penampilannya, ya kan? Seperti itu. Terus mereka mempunyai kolega atau circle ya, tentunya diharapkan ini circle yang positif ya, yang bisa mereka bisa saling belajar untuk menjadi model yang bagus tentunya. Dan hal positif yang lainnya adalah mereka bisa membentuk tubuh mereka ya, sehingga tumbuh kembang badan mereka atau pertumbuhan mereka itu jadi baik. Karena banyak model-model yang kalau berjalan sebelum mereka jadi model itu asal-asalan. Sebenarnya jadi model ini bisa juga membentuk badan menjadi sehat dengan cara teknik berjalan, berdiri yang benar tentunya. Om, bagaimana cara melatih kepercayaan seorang anak didik? Cara melatih kepercayaan anak didik tentunya mereka diberikan pelajaran kepribadian ya, bagaimana mereka bersosialisasi, terutama bagaimana cara mereka memilih pakaian yang benar, bagaimana mereka nanti akan diajari untuk bisa menghormati orang lain seperti itu, sehingga mereka bisa berkembang sesuai ya. Untuk menjadi model itu kan menjadi influence tentunya untuk orang lain, bisa menjadi contoh. Nah, untuk menjadi contoh itu tentu mereka mempunyai kepribadian yang baik yang dibangun dari rasa percaya diri yang sesuai ya, dan tidak berlebihan seperti itu. Dan itu di kelas diajarkan. Sekarang Om Iwan memiliki berapa anak didik? Sekarang tuh hampir sekitar 36 anak didik ya. Lumayan banyak ya. Tapi sebelumnya Om Iwan udah pernah bikin kelas gratis ya waktu itu, yang muridnya hampir 90. Dan itu diadakan selama 1 tahun ya. Dan sekarang memang udah kelas berbayar, jadi ya tereliminasi sesuai alam kan seperti itu ya. Jadi sekarang kita mempunyai sekitar 36. Ya. Itu dari usia berapa sampai usia berapa itu, Om? Usianya itu memasuki jenjang usia 3 tahun sampai, sebenarnya tidak dibatasi ya, tapi untuk saat ini murid-murid itu berada di usia maksimal itu 15 tahun. Itu 3 tahun itu, Om? Iya, 3 tahun. 3 tahun itu. Iya, sudah bisa. Itu bisa melatihnya ya. Ya, tentunya kita perlu kesabaran ya, karena kita harus bisa menyelami jiwa masing-masing dan karakter masing-masing dari anak-anak didik kita tentunya. Berarti lumayan sabar. Harus telaten. Telaten banget. Kita aja emaknya kalau 3 tahun gemes. Iya, seperti ya. Kebanyakan makanya
orang tua itu menyekolahkan anak-anaknya seperti itu untuk supaya mereka bisa lebih mengerti tentang dunia modeling dan bagaimana bersikap yang baik setelah mengikuti dunia modeling seperti itu. Dari Om Iwan, dari sebelum BMB atau sebelum Etam, ada nggak sih anak didik Om Iwan yang paling berkesan gitu? Entah walaupun dia sudah terkenal, tapi masih ingat Om Iwan, masih komunikasi, yang paling berkesan di hati gitu, ada nggak? Kalau yang berkesan di hati sebenarnya bukan menjadi artis ya, tapi yang berkesan itu adalah anak Om Iwan yang bisa berubah dan itu menjadi inspirasi buat orang lain. Kalau menjadi artis mungkin di daerahnya dia menjadi artis ya, karena pernah dipakai video klip juga ya. Jadi Om Iwan itu tidak hanya mengajar siswa atau murid yang dari orang-orang yang kondisi normal ya. Nah ini orang yang berkebutuhan khusus pun Om Iwan mengajar ya. Jadi Om Iwan sangat berkesan sekali dengan anak ini, di mana anak ini adalah anak autisme yang kalau kelasnya itu udah kelas tinggi sekali gitu ya, yang dia tidak mau konsen pun tidak ada ya. Cara berbicara pun dia tidak bisa karena kalau berbicara suaranya tidak jelas ya, dan super hiperaktif sekali. Itu pun Om Iwan mengajari anak-anak yang begini, yang hiperaktif gitu. Iya. Dan itu ada sekitar 2 orang ya. Satu itu anaknya itu ada di Kutai Barat, dan yang satu lagi itu ada di Pasir. Dan yang di Pasir ini dia hafiz Al-Quran lagi. Masya Allah. Ya. Kepercayaan dirinya itu tumbuh dan dia berubah itu setelah dia mengikuti modeling yang dia ikuti di kelasnya Om Iwan gitu. Terima kasih. Tidak harus cantik, tidak harus pintar ya Om Iwan menerima semuanya ya. Ya, semua kan dari belajar. Iya, gitu. Belajar dulu baru bisa. Apa hal yang bisa membuat seorang coach Iwan bangga kepada anak didiknya? Saya selalu membanggakan anak didik saya, baik dia dalam kondisi yang masih biasa ataupun sudah menjadi luar biasa. Karena rasa bangga saya tentunya akan lebih menimbulkan rasa percaya diri kepada anak-anak untuk mencintai dunia modeling yang mereka pelajari. Saya selalu memberikan pujian, tapi juga saya akan tegas di saat mereka tidak konsen ya. Jadi kalau mereka bisa menjadi influence bagi yang lain, tentunya saya itu merasa bangga gitu ya. Saya banyak sekali diberikan kesempatan melihat keberhasilan anak-anak didik saya. Ya, tentunya keberhasilan mereka ya itulah kebanggaan saya. Karena mereka berhasil ya, tentunya saya memberikan ucapan selamat sebagai rasa bangga saya kepada mereka, dan tentunya saya juga akan memberikan kepada mereka nasihat-nasihat untuk supaya mereka tetap bisa dibanggakan baik oleh saya atau orang lain, dengan nasihat untuk tidak sombong, seperti untuk tetap rendah hati, seperti itu. Mungkin banyak yang ingin tahu nih, dan banyak yang belum tahu kalau beberapa anak didik Om Iwan itu sudah menjadi artis-artis, bahkan terkenal. Coba Om sebutkan sebagai bentuk keberhasilan Om. Oke, ini saya sebutkan 2 ya. Yang mereka mengawali kegiatan mereka itu dari dunia modeling sebelum menjadi artis, karena ini dasarnya itu dimulai dari dunia modeling ya. Jadi saya satu punya namanya Terry Sibarani. Nah, dia ini sudah jadi model iklan terkenal di Jakarta ya, sudah ada beberapa iklannya juga, dan saya sering mengajak dia juga menjadi juri kalau
saya membuat event ya, baik di Kota Balikpapan atau di luar Kalimantan Timur ya, karena beliau sekarang berada di Jakarta ya. Jadi saya mengajarnya itu dimulai dari kos-kosan saya yang ruangannya sempit sekali ya. Jadi jalannya itu dari ruang tamu ke dapur, ruang tamu ke dapur gitu ya, cari jalannya ya. Dan alhamdulillah sekarang Terry sudah menjadi artis. Dan satu lagi adalah Anet Idol Junior ya. Jadi Anet Idol Junior itu adalah murid saya di dunia modeling ya, dimulai dari TK hingga SD. Kemudian saya sarankan karena dia mempunyai talenta yang bagus di bidang tarik suara, makanya saya menyarankan dia untuk ikut ajang-ajang menyanyi. Ya, dan alhamdulillah dia banyak meraih juara ya, meraih juara baik di tingkat lokal di Kota Balikpapan waktu itu hingga tingkat nasional, menjadi juara 1 selain di The Voice Kids. Di Idol Junior. Di The Voice Kids itu dia peringkat ke-5 ya kalau nggak salah waktu itu. Nah, Anet itu yang nyanyi penyanyi anu itu ya, mungkin hari ini. Itu. Nah, Itu itu ya hari ini viral atau hari esok itu. ya itu sangat viral, banyak sekali dibuat orang untuk TikTok. Ya, seperti itu ya kan ya, Viral seperti di itu. TikTok itu lagu-lagu Ya. itu. Nah, jadi dia juga sering mendapatkan beberapa penghargaan dari keberhasilannya membuat lagu, dan itu memang lagu karangannya dia sendiri. Ya, dan itu yang sangat membanggakan saya, dan dia tetap humble sampai sekarang. Itu di antara 2 murid saya yang sudah berhasil ya. Sebenarnya banyak lagi kalau mau disebutkan ya. Satu persatu, tapi yang saat ini banyak orang kenal itu adalah 2 orang ini. Iya, berarti di kelas model Om Iwan itu nggak cuma belajar model, tapi diarahkan sesuai kelebihan masing-masing ya Om ya? Ya, tentunya kan orang tua memasukkan itu untuk untuk membentuk karakter diri ya. Karena kita kalau sudah di dunia modeling ini mau nggak mau harus belajar tentang kepribadian ya, etika. Bagaimana cara tadi berdiri yang benar, ya kan? Mereka diajari public speaking segala, selain belajar catwalk seperti itu ya. Dan tentunya ini adalah bekal mereka ke depan. Karena saya bisa tahu, oh ini nanti dilanjutkan ke sini nih. Ini kalian bisa jadi penyanyi, ini nanti kalian bisa menjadi duta, ini yang memang jadi supermodel ya, diarahkan ini film. Karena kan kita juga sedikit tidak juga di kelas itu nanti bertingkat atau berjenjang ya, setelah modeling, foto modeling, acting seperti itu. Ayo Om Iwan silakan. Ini yang saking keasikan ngobrol ya, boleh ya saya minum ya? Saking tegangnya penasaran. Anu dimakan dulu. Iya, saking penasarannya Om Iya, Iwan. kita iya. penasaran tuh kayak lupa nih, kita ada tamu. Iya, malah ditanya terus. Gak apa-apa, itu udah biasa. Kalau sudah asik ngobrol, biasanya Iya, seperti itu. Itulah. Nah, itu tadi kan bertanya saya, gimana, ada keinginan nggak untuk memasukkan anak untuk jadi sekolah model? Bahkan anak saya dulu yang ngelatih Om Iwan, Bu, dari 4 tahun ya Om ya? Ya, 4 tahun. Dari itu yang ngelatih percaya diri, ngelatih semuanya tuh Om Iwan dengan telaten. Kalau saya dia nangis saya cubit, kalau Om Iwan digendong ditenangin gitu. Telaten Jadi banget ya berarti Om Iwan ya. ada Rilona yang sekarang yang bisa acting, bisa apa, itu dari kepercayaan yang ngajarkan tuh Om Iwan. Gitu, Bu. Om Iwan. Iya. Ya, seperti itulah ya. Jadi memang saya selalu memberikan rasa percaya diri dan perhatian kepada anak-anak. Jadi saya memang memperlakukan mereka semua sama, bahwa mereka adalah murid-murid saya, anak-anak saya yang harus mendapatkan
cinta dan kasih sayang yang sama dan merata seperti Iya. itu. Kalau menurut Om Iwan nih, sekarang ini perkembangan model di Balikpapan ini gimana? Menurut Saat saya sekarang sangat bagus sekali ya dengan bertumbuhnya sekolah-sekolah modeling atau agensi-agensi atau manajemen-manajemen yang bergerak di bidang modeling ya, dan ini sangat bagus untuk Kota Balikpapan karena jangan sampai Kota Balikpapan ini menjadi penonton di rumahnya sendiri Iya. karena tahu kan kita adalah pintu gerbangnya IKN, iya. di mana akan banyak orang-orang luar yang akan datang di Kota Balikpapan, tidak hanya sebagai pekerja atau karyawan, tapi mereka juga akan merambah ke hal-hal lain termasuk di dunia modeling. Maka dari itu saya sangat gembira dan antusias sekali dengan berbagai kelas-kelas modeling yang sekarang berdiri, dan saya juga merasa bangga karena di antara mereka yang mendirikan sekolah modeling ini dulu adalah murid-murid saya, Iwan. dan itu kan menjadi kebanggaan juga Iya, buat benar. Berarti saya. suhunya ini. Suhunya. Seperti Suhunya ya, model-model ikut di seperti Balikpapan. itu. Ya. Om Iwan ini kan kelas modeling Om Iwan ini sangat didukung oleh pemerintah. Iya. Ya benar, pemerintah kota. Apa sih saran dan kritiknya lagi agar supaya lebih maju lagi ke depannya? Untuk kelas saya atau untuk yang lainnya ini kritiknya? Sarannya ini ini untuk yang mana ini? Untuk pemerintah kota berkaitan dengan model. Kritiknya Saya ada berharap sarannya. pemerintahan kota ya bisa memberi dukungan yang lebih lagi sehingga ini juga bisa menjadi tolak ukur untuk perkembangan ekonomi kreatif di Kota Balikpapan. Karena mereka bisa menjadi ujung tombak pemerintahan untuk peningkatan ekonomi. Karena apa? Ketika mereka mengikuti modeling, satu ada sekolah modeling, tentunya ini ada pendapatan bagi para pengajarnya. Kemudian bagi mereka yang mau berlomba, tentu dia akan membeli bahan. Pakaian-pakaian yang misalnya ditentukan itu adalah Batik. wastra atau bahan lokal. Nah, tentunya para UKM ini akan terbantu dengan adanya model ini, dan ini tentunya harus ada sama kolaborasi atau hal-hal yang bisa membangun dan membangkitkan dunia modeling. Jadi ada simbiosis mutualisme antara dunia modeling dan pemerintahan. Ya, jadi ini harus saling dukung-mendukung ya. Jadi pemerintahan memang harus memberikan kepada para model di Balikpapan itu kegiatan-kegiatan yang banyak ya. Iya. Misalnya Harus Balikpapan lebih Fashion dikembangkan. Week atau lomba-lomba seperti itu yang tentunya berkaitan dengan tujuan pembangunan di Kota Balikpapan. Kata-kata hari ini nih yang berkaitan dengan model nih, Om Iwan. Kata-kata yang berkaitan dengan model adalah modal. Oh, betul juga sih ya. Ya, modal apa? Ya, karena seorang model tuh pasti dia butuh modal untuk dia belajar tentunya ya, untuk menambah ilmunya lagi, dia tentunya harus keluar uang betul. ya, Itu sudah membuat baju modal. lomba harus keluar uang ya. seperti itu ya. Tapi kan demi prestasi itu ya, ya. ya itu sama dengan seperti kita mau mempromosikan diri terus untuk dilihat orang, itu kita butuh dana. Iya, betul. Ya, seperti itu. Ya, orang mau diiklankan, pasti dia akan keluar uang untuk beriklan. Nah, sebenarnya itu adalah hal-hal yang mutlak ya, yang harus mereka ketahui. Dan modal yang kedua tentu adalah mental. Ya, mental untuk bisa membangun rasa percaya diri, mental untuk bisa menjadi orang yang berpengaruh dalam hal-hal yang positif. Tentunya
etika dan adabnya mereka seperti itu. Itu modal utama, karena secantik apapun itu tidak akan menjadi baik apabila dia tidak punya modal etika. Nah, seperti itu. Ya. Dia akan dilupakan seperti itu. Mungkin akan dibicarakan dalam hal-hal yang negatif. Seperti itu. Nah, makanya modalnya itu adalah etika yang utama, adab yang utama. Adab, ya. Iya, itu yang harus dipunyai seorang model selain modal uang tadi. Betul, Ya, betul. gitu. Om Iwan, kira-kira ya. ada nggak kompetitornya dalam membuat sebuah agensi? Dalam membuat sebuah agensi, kompetitor itu ya pasti ada ya. Tapi buat saya kompetitor itu menjadi hal yang positif. Ya, karena apa? Ada perbandingan. Ya, dari saya mengajar dan kompetitor mengajar. Ya, karena dengan adanya kompetitor kita tidak akan berhenti sampai di situ aja dalam teknik cara mengajar. Mengajari anak-anak dalam dunia modeling, tentu kita harus mengikuti perkembangan seperti itu. Ya kan, kompetitor itu penting sekali. Ya, seperti itu. Karena kompetitor membuat kita keluar dari zona nyaman. Iya, seperti benar. itu. Terus belajar jadinya ya. Iya, seperti itu. Modal dalam agensi nih. Modal dalam agensi Modal ya. dalam membuat agensi Iya. selain Gimana nih? kepribadian apa? Ya tadi ya pasti kita memerlukan dana ya. Jadi itu tergantung ya, kalau masalah nominal membuat sebuah agensi ini tergantung ya. Ada yang modalnya besar, ada yang modalnya juga kecil ya. Karena saya sudah membangunnya itu dengan modal kecil ya. Tapi berkembangnya luar biasa. Jadi saya tidak bisa menyebutkan jumlah nominal ya, rata-rata semua ya, karena apalagi kita untuk tempat dibantu pemerintahan, ya kan. Nah, kalau yang tidak punya tempat tentunya modalnya lebih besar, karena apa? Mereka harus menyewa tempat seperti itu ya. Selain membayar coach lain, mereka juga harus menyewa tempat. Ya, itu biasanya yang mahal itu karena menyewa tempatnya. Ya, tapi bagi saya dulu waktu belum menyewa tempat ya sama aja sih harganya ya, enggak ini mungkin lebih turun ya, karena kalau sudah kita dibantu pemerintahan kita nggak boleh mahal. Ya kan, kita nggak boleh mahal karena fasilitasnya sudah disiapkan seperti Tapi itu. berarti agensinya Om Iwan ini lebih murah dari yang lain lah, mungkin gitu ya, bisa ya. Ya, itu karena disesuaikan tadi ya. Jadi maksudnya sah-sah aja yang lain membuat harga yang lebih dari saya karena kondisi tadi ya. Dan kalau saya ya kondisinya karena saya dibantu pemerintah, saya nggak boleh tidak terjangkau oleh kalangan yang ingin belajar di bidang modeling seperti itu. Kalau modal dasarnya itu waktu pertama kali ya pasti saya harus beli kaca, beli ya peralatan-peralatan itu ya mungkin habis-habisnya itu, karena itu dibuat di rumah sendiri ya, habis-habisnya itu antara 15 juta. Ya, waktu itu udah zaman lama ya. Belum zaman lama ya Om ya. Iya, seperti Apalagi itu. zaman sekarang tuh. Iya, ya kan, karena kacanya harus lebih banyak lagi, ya kan, interiornya harus lebih menarik lagi, seperti Apalagi itu. dengan murid Om Iwan yang banyak. Iya itu. Berarti nanti kita bisa ya kapan-kapan lihat Prosesnya, belajar, belajar, proses belajar sama ya gimana lah cara lokasinya juga. Ya tentu itu bisa. Ya. Itu bisa juga nanti berkunjung ke tempat pelatihan kita ya, yang memang kita adakan di setiap hari Kamis dan Rebo ya, di gedung parkir landasan di ruang Creative Center. Oh, di situ. Iya. Sebelum podcast ini berakhir, ada nggak Om Iwan kira-kira pesan dan apa yang ingin Om Iwan sampaikan?
Sebelum acara ini berakhir, saya ingin menyampaikan kepada semua anak-anak terutama di Kota Balikpapan yang ingin menjadi model, nggak perlu takut dan orang tua juga nggak perlu bimbang ya, karena tujuannya seperti tadi untuk hal-hal yang positif ya, bukan untuk menjadi pribadi yang lain yang tidak positif ya. Jadi di Balikpapan banyak sekali kelas modeling, silahkan memilih mana yang menurut kalian nyaman untuk diikuti, dan ini bisa menjadi satu acuan buat kalian untuk mengembangkan kepribadian tentunya ya, dan selalu semangat dalam belajar dalam hal apapun, tidak hanya di dunia modeling ya. Dunia modeling ini hanya jembatan kalian untuk menuju salah satu kesuksesan atau cita-cita kalian ya. Jadi banyak hal yang bisa kalian kerjakan di luar dunia modeling seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Iwan atas waktunya sudah bisa hadir di acara podcast kita Balikpapan Underground. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Amin. Dan Etam Agensi semakin sukses, semakin berkembang ya. Oke, terima kasih juga untuk doanya. Dan untuk selanjutnya, mari dan selanjutnya sampai jumpa lagi di podcast Balikpapan Underground. Terima kasih. Hah, di sini kan?